2, 1, 0. Ketemu lagi dengan Teacher Samsir. Kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Tuhan Penjagaku 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Everybody say Amen. Baik anak-anak teacher, hari ini kita akan bersama-sama belajar pembelajaran 5, Aku bertanggung jawab. Bacaan Alkitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 22, Markus 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Mari kita siapkan Alkitab kita. Buka Amsal 4 ayat 4. Kalau kamu sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amsal 4 ayat 4. Ya anak-anak teacher, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama bernyanyi dulu. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang bertanggung jawab. Mari kita perhatikan ayah ibu bertanggung jawab dalam keluarga. Apa kira-kira yang menjadi tanggung jawab ayah ibu di dalam keluarga? Rupanya ayah memiliki tugas untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Ada berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua atau ayah. Ada yang bekerja di kantor sebagai karyawan. Ada juga yang menjadi petani, ada menjadi polisi, ada menjadi pedagang, ada menjadi pilot, dan lain sebagainya. Tugas ibu kira-kira apa ya? Selain itu, tugas ibu bertugas mengurusi rumah dan anak-anak. Oh, ibu juga ada yang bekerja di luar rumah. Misalnya apa pekerjaan mereka? Menjadi seorang guru, pengacara, dan yang lain-lain. Mereka bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Bagaimana dengan kamu? Apa yang menjadi tanggung jawabmu?
Mari kita lihat dulu dalam Kejadian 8 ayat 9 sampai 22. Kita akan belajar dari tokoh Nuh. Nuh adalah ayah dari 3 orang anak laki-laki. Ketiga anaknya bernama Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan sangat mengasihi Nuh karena Nuh orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Ketika Tuhan menghukum manusia dengan air bah, Nuh selamat, loh anak-anak teacher. Kenapa dia selamat? Sebelum air bah datang, Tuhan telah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar, disebut dengan Bahtera. Nuh selamat dan bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh melakukan tugas dengan baik, mengerjakan apa yang Tuhan suruh, yaitu dengan membuat Bahtera. Jadi dari cerita Nuh, apa yang kita pelajari anak-anak teacher? Rupanya kita belajar dari cerita Nuh supaya kita memiliki sikap bertanggung jawab seperti yang dilakukan oleh Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh, kerjakan. Dia kerjakan. Dia tidak main-main. Mari kita contoh dari sikap Nuh yang taat kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Oke, kita juga bisa melihat dari murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat berapa jumlah dari murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Tapi 1 orang sudah mengkhianati Yesus. Siapa dia? Judas Iskariot. Hari ini kita mau lihat, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid diberi tugas loh anak-anak teacher. Tugas murid-murid itu memberitakan Injil ke segala tempat. Bahkan dikatakan juga ke seluruh bangsa. Murid-murid melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada murid-murid untuk melakukan tugas mereka. Ini juga harus kita contoh anak-anak teacher. Mari kita contoh murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Kamu juga murid-murid Tuhan Yesus masa kini loh. Kamu juga termasuk murid Tuhan Yesus yang harus bertanggung jawab dengan tugas. Tugasmu yang ada di mana? Di dalam keluarga. Kita harus bertanggung jawab. Rupanya bertanggung jawab itu dapat dilakukan di mana? Kapan? Kapan saja, di mana saja. Oke, tanggung jawab apa yang kamu lakukan di rumah? Misalnya ya, ketika orang tuamu minta tolong kepadamu, apa yang kamu harus kerjakan? Kamu harus mau menuruti kata orang tua kita. Karena kita juga sudah belajar bahwa orang tua kita wakil Allah di bumi yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan apa yang orang tua katakan, baik ayah dan ibu juga. Misalnya kalau kamu sebagai abang atau anak sulung, apa sih menjadi tugasmu di rumah? Yang pertama itu sebagai anak sulung, anak pertama harus mengalah loh. Mengalah kepada siapa? Kepada adiknya. Apalagi menyayangi adiknya. Apalagi menjaga adik. Bahkan juga merapikan tempat tidur loh. Bisa juga dibantu adiknya untuk merapikan tempat tidur. Itulah tugas kita sebagai abang atau anak sulung. Baru apa lagi ya? Kalau kita sebagai anak bungsu misalnya, apa yang menjadi tugas kita? Menghormati abang kita loh. Tidak boleh kita suka-suka sama abang kita. Dan juga kita tidak boleh nakal sama abang kita atau kakak kita. Harus saling menghargai dan menghormati. Itu sebagai tugasmu menjadi anak bungsu. Oke, rupanya bertanggung jawab adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Amin. Good job, hari ini kamu mengerti. Oke, dari pembelajaran kita tadi, bertanggung jawab adalah salah satu karakter bangsa yang harus dibentuk sejak dini. Jadi bertanggung jawab itu kita harus mulai dari kecil. Kita harus memahami bahwa bertanggung jawab adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Nuh dan murid-murid Yesus telah menunjukkan betapa pentingnya bersikap bertanggung jawab. Sebagai anak Tuhan, kita wajib memiliki sikap bertanggung jawab dalam diri kita. Bertanggung jawab dapat dilakukan mulai dari lingkungan yang paling kecil,
yaitu keluarga. Setiap anak di keluarganya memiliki tanggung jawab di keluarga masing-masing. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kamu dan juga bisa kamu lakukan tanggung jawabmu sebagai anak di rumah. Kita akan tutup dengan doa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to close our subject religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Every say amen.